Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 8. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa, mohon tuntunan dari Roh Kudus. Materi kita hari ini bab 10 dengan judul Hidup Berkelimpahan. Bahan Alkitab dari kitab Mazmur 37 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Indikator dari materi pelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan keuntungan menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, menjelaskan makna hidup berkelimpahan. Ketiga, peserta didik mampu membuat karya sebagai wujud sikap hidup berkelimpahan. Dan yang keempat, mempraktekkan hidup sebagai murid Kristus. Materi pelajaran ini mengajak anak-anak Ibu untuk lebih menekuni apa artinya menjadi pengikut Kristus. Apa keuntungan yang diperoleh sebagai pengikut Kristus. Hal yang paling penting di sini, jangan sampai anak-anak Ibu mengaku sebagai pengikut Kristus karena sekedar ikut-ikutan keluarga atau orang lain, namun tidak memaknainya. Artinya, di sini kamu tidak mengerti apa artinya menjadi pengikut Kristus. Mudah-mudahan melalui pelajaran kali ini, anak-anak Ibu menjadi lebih mengerti dan menjadi bangga bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Silakan anak-anak Ibu baca dari kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 tertulis demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian bacaan Alkitabnya. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih atas bacaan firman-Nya. Ayat ini merupakan pengakuan dari pemazmur bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan pasti ditolong Tuhan. Pemazmur berani menyatakan hal ini karena dari pengalamannya. Ia melihat bahwa orang yang hidup benar ternyata tidak pernah mengalami kekurangan sampai saat ia berusia lanjut. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara dengan baik. Tetapi pemeliharaan Allah ini hanya terjadi ketika kita selaku anak-anaknya menjalankan hidup yang berkenan kepadanya. Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Artinya, apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Maka, seorang pemimpin diperlukan dalam situasi di mana orang tidak tahu apa yang ia perlu peroleh dan bagaimana ia memperoleh hal itu.
Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapat makna terbaik. Bila kita membaca Matius 5-7, seluruh pasal ini penuh berisi petunjuk dan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah kepada para pendengarnya. Coba anak-anak perhatikan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 6-8 tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dari pesan Tuhan Yesus ini kita pelajari sedikitnya 3 hal. Yang pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah. Menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikuti Kristus kemanapun ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidup kita. Artinya, dari apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Contohnya, ketika teman-teman sekelas menyontek saat ujian, kita memilih untuk tidak menyontek, karena kita memilih untuk bersikap jujur dan bukan menipu. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya bisa kita temukan di kitab Lukas pasal 14 ayat 25-27. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Dari ayat-ayat ini mengajarkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Apa yang kita peroleh dengan Mengikut Kristus. Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Yang kita peroleh dengan mengikut Kristus yang pertama, bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Yohanes 3 ayat 17 menyatakan, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Kedua,
Dengan percaya kepada Kristus, kita juga memperoleh hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 menyatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mengapa hidup di dalam Tuhan adalah hidup penuh kelimpahan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firman-Nya seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan persekutuan dengan sesama, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup dengan kelimpahan yang sudah dikaruniakannya. Adakah hal-hal yang membuat kita beralih dari Tuhan Yesus? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kita harus akui bahwa tawaran yang diberikan dunia ini menarik. Coba kamu perhatikan iklan-iklan yang ada di media massa atau yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Iklan ini mengarahkan kita untuk melakukan hal yang belum tentu kita perlukan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang ditawarkan dunia, prioritas hidup kita beralih kepada hal-hal duniawi yang tidak kekal, artinya yang akan binasa. Padahal bukan ini yang Tuhan inginkan. Iblis dapat menggunakan banyak cara untuk membuat perhatian dan hati serta pikiran kita beralih dari Tuhan. Karena itu, hendaknya kita bijak dalam mewaspadai apa saja hal-hal yang dapat membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Nabi Hosea pernah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 4 ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa hidup tanpa pengetahuan akan Allah akan membuat kita kehilangan arah sampai akhirnya Tuhan sendiri yang melupakan kita. Apa rahasia hidup berkelimpahan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, selain itu dengan menjalankan perintah-perintahnya, tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, serta janji-janjinya, kita mendapatkan kekuatan, bahkan karunia-Nya. Bila kita membaca firman Tuhan melalui dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Tuhan. Di sana tertulis pula mengenai apa saja sifat Allah dan mengapa Allah begitu mengasihi umat-Nya dan janji-janji yang Allah miliki untuk kita selaku anak-Nya. Buat anak-anak ibu, bacalah Mazmur 31-40. Temukanlah sedikitnya 3 janji yang Allah berikan kepada orang yang mau taat kepadanya. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, di dalam Tuhan kita bisa mengalami hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material, tapi juga spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, percaya pada janji-janjinya dan mengalami kuasa-Nya. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih karena kami dapat melakukan pembelajaran kami hari ini. Bapa, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua.